ekstrim tuh harus dikalibrasi ulang. Kata ekstrim tuh harus dikalibrasi ulang bahwa yang ekstrim atau ekstremis itu nggak hanya berkaitan atau bisa dikaitkan dengan orang yang misalnya konservatif. Sekarang kan kita selalu melihat yang konservatif itu ekstrim. Lu ekstrim banget sih. Padahal yang liberal bisa ekstrim dengan liberalisasinya, dengan liberalismenya. Kapital bisa sangat ekstrim dengan kapitalismenya. Yang sosialis juga bisa sangat ekstrim, yang komunis bisa sangat ekstrim dengan komunismenya gitu. Kalau semuanya ekstrim, ya akhirnya kayak hari ini, semuanya polarized. Yang nasionalis ekstrim dengan nasionalismenya, kanan maksudnya kita semua kanan nih. Kita kalau pesawat tuh semuanya kanan gitu. Nggak ada kirinya sebenarnya. Maksudnya gue tuh bingung sama orang-orang yang bilang, oh kita komunisme muncul segalanya tumbuh segalanya. Enggak, kalau pesawat tuh kita tuh oleng karena kita kanan nasionalis sama kanan agama. Itu aja itu yang berantem. Full talent atau kita ngomong talent, Mas Angga kan sering menyebut susah cari talent di industri kreatif kayak gini. Di media juga terasa betul sih bahwa cari talent yang pas dengan kebutuhan media itu juga nggak mudah meskipun lulusan universitas banyak banget. Visinema Campus itu apa solusi juga untuk itu? Untuk memberikan bibit-bibit atau setidaknya membantu orang-orang punya talent yang dibutuhkan di industri kreatif? Betul. Aku ngerasa kalau ngomongin industri film tuh kita tuh mundur jauh banget sebenarnya sama yang udah maju sekarang dalam sisi talent ya. Jadi sekarang pilihannya ada di perusahaan atau ada di orang kayak aku yang pegang toolsnya, misalnya CEO sebuah film studio atau CEO sebuah entertainment company gitu untuk bisa ngelihat apakah dia mau pakai seluruh resourcesnya untuk investasi di sisi konten atau sisi produk aja, atau juga mau investasi di sisi talent, gitu. Dan sebenarnya ini pitch yang aku sering bawa ke board meeting. Kayak misalnya ada sebuah film yang secara komersial mungkin nggak terlalu sukses, cuma safe aja misalnya. Tapi secara financial mungkin nggak menarik dilihat, karena modal misalnya 10 miliar, baliknya cuma 10 miliar 500 juta, cuma 500 juta, tapi misalnya proyeknya ngabisin waktu 8 bulan gitu. Jadi kan secara ROI mungkin masih ada, tapi IRR-nya kan kecil gitu kan, kecil banget karena kan 8 bulan cuma dapat 500 juta misalnya ya, itu aku angka nyebut aja. Tapi nggak bisa lihat dari sisi itu doang. Tapi misalnya proyek itu menghasilkan satu sutradara debutan, satu produser debutan, satu penulis debutan, satu musik director debutan, satu kameramen debutan. Ya? Nggak terhitung secara finance pada saat penghitungan itu. Return of investment tuh perspektif. Kalau kita cuma ngelihatnya financial aja, ya kita akan terkungkung dalam financial itu. Tapi sebenarnya karena kita perusahaan mau tumbuh, yang kita lihat kan bukan financial hari ini aja, tapi apa yang kita bisa tadi ya. Perspektif apa yang dari talent ini akan terjadi apa ke depannya gitu. Dan kita masih ada di stage itu, kita masih ada di stage di mana kita harus melakukan banyak sekali investasi terhadap talent, dan kemudian kadang-kadang investasinya memang gagal. Misalnya talentnya dikasih kesempatan, terus kemudian secara mental mereka memang belum siap, akhirnya mental, ya udah nggak apa-apa. Sama aja kayak kita invest, bukan berarti terus kemudian investasinya berhenti. Ya kita mungkin salah naruh duit di emiten yang salah aja. Tapi kalau naruh nanti next time naruh duit di emiten yang bagus, kan akan memperbaiki portofolio gitu kan. Itu yang sebenarnya kita lakukan sih. Tapi misalnya kerangka emiten ini kita jadiin nama manusia gitu, talenta gitu. Itu aja sih. Kalau ngomong soal perspektif lalu deal dengan investor, apa cukup meyakinkan rasanya? Kan investor ya pengen punya sesuatu yang clear di saat dia muncul. Pertanyaan yang menarik. Balik lagi Mas, seleksi alam. Ada yang investor akhirnya pergi karena dia nggak. Jadi gini, kita itu dia. Visinema bukan startup, dia perusahaan yang udah 12 tahun, udah punya track record, udah punya DNA. Jadi akhirnya investor yang masuk ke Visinema adalah investor yang paling tidak punya mengerti DNA-nya Visinema atau bahkan punya DNA yang sama. Dan saya puji Tuhan, saya beruntung banget saya punya partner-partner investor yang punya DNA-nya sama dan melihat cara yang sama juga. Itu yang membuat kita secara fundamental strong. Karena contohnya misalnya walaupun kita punya equity partner gitu ya, cuman kita secara perusahaan
operasional itu punya 120% bahkan independensi terhadap kreatif, independensi terhadap produksi. Apapun keputusan kreatif yang kita mau ambil, nggak ada perlu lapor atau persetujuan atau persetujuan segala macam. Dan bahkan kadang-kadang saya pun bukan the last man standing untuk sign apakah ini green light apa enggak. Misalnya contohnya Kids and Family itu green light-nya ada di Anggia. Digital business green light-nya ada di Ajeng. Gitu. Misalnya Visinema Content green light-nya ada di Tovan yang berhak milih director, approve ini. Misalnya contohnya kita mau buat musikal gitu, green light-nya ada di Christian gitu, yang briefnya cuma satu. Surprise me waktu aku nonton hari pertama, aku cuma pengen surprise aja. Nah, terus angganya di mana? Ya aku ngejagain di business side. Bagaimana walaupun kita ngerjain A, B, C, D, E, secara kereta Visinema tuh tetap jalan dengan speed yang makin lama makin cepet. Kita bisa narik gerbong lebih banyak, berpengaruh lebih luas. Iya gitu, menjangkau lebih luas. Jadi yang aku kerjain tuh lebih ke holistik dan strategik gitu. Tapi yang kecil-kecil udah dikerjain sama banyak teman-teman di sini sih. Udah seru tuh, sebuah perusahaan yang didirikan lalu sudah memunculkan talent-talent yang tadi secara di nurture dia bisa tumbuh dan kemudian mengambil alih peran-peran yang tadinya Angga semua tuh, sekarang di atas. Sekarang punya posisi yang menggabungkan ya, itu melihat dari kacamata lebih kadang-kadang memang aku masih diajak involve gitu ya. Tapi sekali gitu, karena mereka juga tahu dan kita sepakat bahwa gue involve di decision ini, tapi next time gue udah nggak boleh lagi. Lo udah tahu cara kerjanya dan cara how to make decision-nya gitu. Jadi biasanya gitu, bagian dari proses itu bagian dari nurture. Jadi aku nggak cuma bilang pilih A, tapi aku akan bilang pilih A karena B gini, karena A gini. Kenapa lo harus pilih A? Kenapa gue pilih A? Karena yang gue lihat ini. Mungkin lo akan pilih B, konsekuensinya A, B, C, D, E menurut gue, tapi lo mungkin bisa punya pandangan yang lain. Next time, A, B ini udah nggak usah dibawa ke gue. Lo mau pilih B, lo mau pilih A, lo siap tanggung resikonya aja. Itu bagian pematangan tadi itu juga ya? Bagian dari nurturingnya itu sih. Dia mesti sabar aja. Iya, betul. Beruntung aku orangnya cerewet ya. Beruntung buat Mas Angga, tapi nggak beruntung buat yang dicerewetin ya? Mungkin. Soal investor tadi kan ada yang seleksi alam ya, ada yang kemudian pergi juga ada juga? So far sih nggak ada. Nggak ada, oke. So far sih nggak Mereka ada. juga ikut akhirnya memahami dan menerima dan terlibat di DNA ini. So far kita punya kalau misalnya toko kopi gitu, return customer-nya gede. Jadi return investornya gede gitu. Malah somehow kita harus milah mana yang harus kita ambil, mana yang lebih strategik gitu. Jadi kita akhirnya ngelihatnya yang lebih strategik sih. Saya nggak mau susumbar ya, tapi maksudnya kita berusaha tanggung jawab dan bekerja dengan berusaha tanggung jawab terhadap apapun yang terjadi, juga bekerja dengan bertanggung jawab dalam arti contohnya kita sangat accountable gitu ya. Maksudnya itu hal yang selalu aku usahakan sejak awal, bahwa Visinema itu harus accountable gitu. Itu bagian dari sehatnya bisnis juga kan sebenarnya. Iya, dan kesadaran bahwa kita mau di sini forever gitu. Kita mau ada di industri ini dan kita cuma mau ada di industri ini gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kami kerja dengan investor terus switch pergi gitu, atau pergi atau enggak. Ya kita mau di sini. Jadi kami usahakan dan kami pastikan bahwa Visinema bekerja dengan sangat accountable, bukan dalam konteks finansialnya aja, tapi juga kreativitas. Jadi kita tuh bikin structure creativity gitu, Mas. Di structuring. Jadi pada sesuatu yang sebenarnya nggak bisa ya, tapi bisa ya. Supaya misalnya Mas Inu invest di kita, Mas Inu kan nggak lihat prosesnya. Mas Inu akan lihat di ending. Saya pitch A, endingnya harus A, gitu kan. Nah untuk memastikan itu kan perlu
Ya, tahapannya. Perlu tahapannya, perlu strukturnya. Jadi dan kita punya itu di ekosistem kita. Di ekosistem kami itu kami punya. Jadi ada skriptura misalnya. Skriptura nih IP development, writers room. Di writers room semua ide dari kertas kosong tuh mulai dari situ. Nah, di situ tuh punya banyak apa namanya? Kayak bank gitu, banyak yang harus diisi. Mulai dari premis apa, tema apa. Itu menuju sebuah hasil kreativitas. Untuk menuju sebuah hasil. Jadi kalau misalnya nanti di tengah jalan kita punya dispute terhadap proses kreatifnya, bisa ditarik, bisa diaudit. Itu akuntabel dalam arti itu. Iya, jadi kita nggak bisa nanti di tengah jalan kami nggak mau menciptakan dunia perdebatan di mana di tengah jalan sebuah karya dipandang dengan pendekatan taste. Karena nggak bisa, semua orang akan. Jadi mungkin lukisan ini bukan taste-nya Mas Inu, tapi lukisan ini atau karya ini dikerjakan karena punya objektif tertentu. Yang objektifnya mungkin nggak sesuai sama seleranya Mas Inu, tapi kalau misalnya karyanya masih sesuai sama objektifnya, nggak ada yang salah dari karyanya. Yang salah adalah seleranya gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah itu harus bisa di audit. Jadi kita kalau misalnya ada dispute, kita nggak pernah jadi drama. Oh iya. Kita lihat lagi. Yang penting. Jangan sampai jadi drama. Iya, kita nggak mau jadi drama. Kita belajar kami belajar dari proses bikin film tuh banyak dramanya kan rata-rata kan. Karena semua orang punya egonya, semua orang punya space-nya sendiri. Dan ini di-structuring ya. Di-structure. Sehingga less drama lah. Gitu iya. Jadi kok gue nggak suka ya sama konfliknya ya? Kenapa? Ya nggak suka aja. Oke, kita lihatnya dokumennya. Oh iya, emang kita pengen bikin konflik ibu sama anak. Kalau lo pengen bikin konflik anak sama anjing, ya udah bukan masalahnya. Masalahnya dari lo, bukan masalah di ceritanya gitu misalnya ya. Jadi dia bisa membaca sesuatu yang awalnya kelihatannya abstrak. Iya. Tapi sebenarnya cara ini bukan cara yang baru. Bukan cuma Visinema doang yang punya. Maksudnya ini tuh sebenarnya common ya dilakukan. Metode atau common practice di industri-industri besar gitu. Dan ini terus berkembang Mas, terus berkembang. Kayak misalnya kita dapat workshop sama Netflix, Netflix ngelihatnya begini, kita mulai perbaiki lagi, clarity-nya ada di mana, connection-nya ada di mana, itunya ada di mana, semua ada di mana, sehingga sistemnya juga tumbuh, sistemnya nggak rigid itu tadi, ya fluid aja, sistemnya juga akan tumbuh. Formulirnya skriptura tahun lalu sama formulir skriptura sekarang lebih ribet formulir skriptura sekarang, tapi karena tumbuh. Iya. Ada perbaikan, ada progres tadi yang karena progres. Kalau kita kan 5 itu kan sebenarnya satu tuh stand for public interest. Itu stand for public interest. Wah, keren tuh. Gitu. Kayak media juga persis tuh. Iya. Jadi ya kita harus lihat di mana sih hot topics-nya gitu. Apakah hot topics-nya ini kita juga menunjukkan kalau kita punya stand for public gitu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita punya media, kita punya privilege terhadap media yang kita isi, dan kita nggak boleh take it for granted gitu. Itu sih sebenarnya sesederhana itu. Kita tanggung jawab moral juga kan sebagai sebuah. Toh yang beli tiket kita kan semua publik kan. Maksudnya kita nggak cuman sekedar pengen uangnya mereka, tapi kita juga tahu mereka juga punya interest gitu dan kita punya suaranya. Makanya ada Surat dari Praha, makanya ada Cahaya dari Timur, makanya ada Filosofi Kopi, walaupun cerita tentang kopi kita cerita tentang konflik agraria dan segala macam. Terus kedua, resilience. Ketiga, progress. Keempat, 1% idea, 99% execution. Jadi kita selalu percaya, contohnya misalnya kenapa dalam kurun waktu 8 bulan tiba-tiba ada bioskop online, kenapa tiba-tiba ada Vkampus, kenapa tiba-tiba ada Dokomikado? Karena kita dapat idenya, kita pitch cepat, kita yakin semua insight-nya nyambung. Cepat, baru 99 lainnya adalah kerjanya tadi. 99 lainnya adalah execution-nya, karena dalam execution-nya toh ide tuh akan terus berproses. Berkembang ya. Dan akan di challenge lagi kan idenya, ketemu lagi. Karena saya percaya banget, aku tuh percaya bahwa somewhere out there orang punya ide yang sama. Tanpa harus tahu kita juga punya idenya. Makanya aku kayak sekarang aku ngomong di sini ideku yang 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi ngurus, I don't care karena somewhere out there orang pasti punya ide yang sama. Yang membedakan kita sama orang yang punya ide yang sama di satu tempat yang lain adalah kapasitas kita buat eksekusi. Persis. Gitu. Jadi mendingan eksekusi aja dulu gitu. Banyak ide yang kita pas udah itu terus tiba-tiba
ada nih yang bisa, kita terlambat ya eksekusinya gitu ya. Jadi ya udah 1% idea, 99% execution, sama respect di audience gitu. Kita harus respect audience kita, bahwa kita sadar mereka pergi ke bioskop atau menonton sesuatu, they not only spend their money, their time, hal yang kayak gitu. Jadi don't take it for granted sama apa yang kita kerjain sekarang. Aku tuh nggak terima, kita tuh nggak bias, maksudnya kita sadari mentalitas di mana project yang harganya cepet sama project yang harganya 1 miliar harus dikerjakan dengan cara yang sama. Gitu. Bukan berarti project yang kecil ini terus mengecilkan effort. Gitu. Sama aja kayak penjahit jas. Kita jangan bilang ke penjahit jasnya kalau harga bahannya 500 juta. Karena begitu dia tahu harga bahannya 500 juta, mengerjakan mungkin akan jadi gugup, akan jadi segala macam. Tapi kita kasih mentalitas satu, dia mau ngerjain harga bahan 10.000 sama harga bahan 500 juta ya harusnya sama dengan kualitas jahitan yang sama gitu. Yang poin pertama tadi Mas, stand for public interest itu sebuah yang itu yang jadi pijakan juga Mas Angga membuat konten yang relate ke audiens gitu ya. Ada studi khusus untuk melihat kecenderungan audiens, atau ada keinginan untuk membentuk hal yang diinginkan audiens bukan oleh mereka minta, tapi kita yang drive gitu. Sebenarnya berkaitan itu kita formulasikan berkaitan untuk menjaga hasrat kita sih sebagai kreator. Kadang-kadang ketika kita do something over and over, udah nggak peka lagi. Kita nggak punya tujuannya lagi. Tujuannya apa sih? Itu pada akhirnya kembali ke situ lagi. Kembali ke situ lagi aja. Lihat perubahan apa yang ada di luar hari ini. Di situ kita mau ada gitu. Di situ kita mau. Di situ kita mau itu. Jadi waktu pas demo Mas, contohnya. Saat kantor nih demo loh Mas. Aku tuh pusing sampai aku harus nyiapin penjemputan gitu. Mereka di mana-mana gitu ya. Iya, mereka tiba-tiba nge-post karena kita lihat mereka harus cari kegelisahannya untuk tahu apa sih yang sekarang supaya publik, dia juga kalau mau berkarya dia menemukan semangatnya lagi bahwa yang mereka lakukan, yang mereka buat matters gitu. Karena kita nggak bisa ngontrol Mas berapa penonton yang akan nonton film kita. Mungkin film kita laku, mungkin film kita nggak laku, mungkin film kita box office, mungkin film kita flop. Tapi ada yang bisa kita kontrol kan. The stand itu kan kita bisa kontrol kan. Karena itu nggak berkaitan sama nasib, nggak berkaitan sama pandemi, nggak berkaitan sama daya beli. Stay still untuk kita. Itu stay still buat kita. Dan aku pengen mereka punya itu supaya mereka selalu tahu bahwa ketika mereka masuk ke sebuah project, mereka mengerjakan sesuatu, it matters. Dan ketika matters, mereka yakin kalau mereka bikin sesuatu ini sungguh-sungguh gitu. Gitu sih. Itu yang saya baru paham. Mas Angga kan juga selalu memberikan tim itu waktu yang clear untuk kerja, untuk mereka bermain. Itu kan bagian dari mereka sebenarnya merawat kegelisahan juga di luar. Dia komunikasi dengan orang lain, nggak melulu terkungkung di sini dengan pekerjaan. Kalau overtime malah orang biasanya malah tumpul kan, nggak peka lagi, nggak punya ketajaman untuk melihat itu ya. Aku beruntung sih, aku punya Chief of People and Culture yang luar biasa gitu, namanya Pras gitu, yang membantu untuk kayak HRD itu atau Chief People of Culture. Kayak HRD gitu. Terus Head of Operationalku juga namanya Ina juga sangat sangat kreatif gitu. Maksudnya operasionalnya pun dibikin sekreatif mungkin, sehingga kayak misalnya contohnya kita udah 8 bulan work from home, tapi ya produktivitas kita naik gitu. Malah dalam kondisi ini aku beruntung banyak potensi-potensi leadership baru yang muncul gitu-gitu ya. Dan ya ada yang keluar karena ya pasti akan ada seleksi alam itu tadi ya Mas. Dan yang pasti sih sebenarnya aku nggak bilang passion ya, tapi apa ya, Visinema tuh aku bikin dari awal karena aku secara nggak sadar sebenarnya pengen melawan sesuatu gitu. Itu maka ada lukisan yang tadi kita lihat itu. Arus gitu ya. Arus. Apa yang mau dilawan, Mas? Industri film sejak lama gitu ya, apalagi dulu waktu pas teknologi nggak semudah sekarang, aku harus akuin bahwa
ada lingkungan yang toksik. Lingkungan yang misalnya aku berangkat bukan dari sekolah film gitu dulu ya. Pasti akan dibully, akan disingkirkan ya. Gitu dengan caranya gitu ya. Karena dulu ini adalah lingkungan yang eksklusif. Dan waktu aku bikin Visinema, aku pengen sebenarnya melawan itu dengan ya udah deh gue bikin sendiri aja, gue bikin perahu gue sendiri. Jadi gue mau dayung kemana urusan gue, mau gue lawan arus, mau ikut arus urusan gue gitu. Itu yang mau aku tetap pertahanin gitu. Mungkin hari ini kita melawan hal yang berbeda gitu ya, bahwa kita sekarang dalam ekosistem perfilman atau struktur industrinya kita sudah cukup established, sehingga mungkin perlu ada perlawanan yang lain, misalnya melawan untuk terjebak dalam hanya sekedar diskursus komersialitas gitu, misalnya bikin film cuma buat dapat box office. Nah, stand for public interest itulah yang sebenarnya mengikat untuk kembali pada kitahnya kenapa Visinema dulu dibikin. Gitu. Ya, posisi itu sebenarnya dalam arti tertentu melelahkan juga kan. Melawan arus kan bukan sesuatu yang membuat kita effortless, kan harus berjuang dengan keras. Tapi pada akhirnya kalau yang dayung banyak, ya kan, harusnya menjadi bagian yang membantu kita. Istilahnya kalau sekarang tuh saya tuh yang gebukin gendangnya dung. Sementara yang dayung udah banyak. Tapi di awal-awal dulu dayung sendiri, tapi dung. Ayo kita bisa gitu. Tapi dan aku tuh selalu bilang bahwa harus ada 4 hal gitu dalam relasi antara karyawan dan perusahaan. Courage, curiosity, konsistensi sama komitmen. Gitu. Kalau courage sama komitmen tuh harus dipunya sama perusahaan. Jadi perusahaan yang mengencourage karyawannya buat ayo jadi game changer. Ayo jangan jadi follower gitu. Tapi ketika dia menuntut itu, berarti dia harus punya komitmennya. Untuk sadar bahwa untuk menang itu butuh waktu dan butuh persistensi. Jadi komitmennya, jadi jangan cuma berani encourage tapi nggak berani punya komitmennya. Sementara di sisi karyawannya perlu punya curiosity-nya untuk bisa ngejawab tantangan dari courage tersebut, sama punya konsistensinya. Kenapa? Karena perusahaannya udah komit nih, lo harus konsisten. Gitu. Jadi itu sih. Sama kayak misalnya contohnya Visinema hari ini tuh kita bilangnya entertainment and technology company. How to combine art sama hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Ada satu cara berpikir yang dikembangin sama Nelly Oxman. Dia satu profesor di MIT gitu ya. Dia bilang bahwa bayangin kalau kita nih hidup di 4 hal. Art sebagai ekspresi, science sebagai eksplorasi, engineering sebagai inovasi, desain sebagai komunikasi. Bayangin 4 hal ini menghasilkan sesuatu, menjadi input buat sesuatu yang baru. Misalnya science itu merubah informasi jadi pengetahuan. Terus pengetahuan ini masuk ke engineering, berubah jadi utilitas, utility. Masuk ke desain, utilitas jadi cultural behavior. Perubahan. Cultural behavior masuk lagi ke art, jadi sebuah sesuatu yang menciptakan informasi, ekspresi. Terus balik lagi ke gitu ya. Siklus aja terus aja. Jadi memahami konsep itu, maka kita akan punya certain playbook buat connect masing-masing entitas yang awalnya mungkin kelihatannya eksklusif satu sama lain. Seniman nggak ada urusannya sama seniman, nggak ada urusannya sama science gitu. Tapi itu nggak terjadi di Da Vinci kan sebenarnya kan. Itu ada science sekaligus art ya. Gitu. Terus desain nggak ada urusannya sama utilitas. Sendok tuh apa? Desain banget gitu kan, behavior. Tapi kan butuh engineering buat membentuk itu gitu kan. Jadi sebenarnya kan itu terjadi di dunia, tapi mungkin kita nggak sempat untuk mengartikulasikannya gitu. Nah itu yang
lagi kita pelajarin di Visinema untuk bisa terus berkembang jadi perusahaan yang dulu kita mungkin di awal Visinema berdiri pendekatannya production house. Terus sempat berhenti karena aku juga sempat patah hati sama film. Tapi terus waktu itu kakak Glenn gitu ya sabbatical ke Mentawai 2 tahun, terus kakak Glenn berusaha buat bangkitin lagi semangatnya. Terus akhirnya kami transform jadi film studio ya. Ya, film studio yang kita memproduksi kita sendiri, kita rilis sendiri, pokoknya semua kita sendiri. Kami sendiri. Abis itu transformasi lagi jadi IP development company. Kami punya filosofi kopi, bikin kedai, bikin merchandise, segala macam. Pendekatannya lebih holistik. Tapi kemudian pandemi ini juga memaksa kami untuk langsung tiba-tiba digital. Jadi bagaimana kita. Tapi tahapan itu sebenarnya terpikirkan untuk digital itu, atau karena pandemi terus berubah? Terpikirkan setelah 2022 sebenarnya. Oh, karena ada tahapannya. Iya, kami mau settle dulu. Jadi Vision 2022 aku sebenarnya mau settle sebagai 360 IP development company. Dengan kita launch di awal tahun 2019 Visinema, di akhir tahun 2019 kita launch Visinema Animation. Jadi kita mau punya kapasitas animasi. Setelah kita punya semuanya yang live action, tinggal animasi doang nih. Animasi udah jalan, pandemi. Nah, akhirnya kita narik tuh yang harusnya kita 2023. Oh, 2023 Pak. Jadi Vision 2022 itu selesai. Jadi kita mulai lagi dengan transformasi baru tuh 2023. Jadi 2023-nya aku tarik di saat ini. Di 2020. Ya. Jadi istilahnya tuh the future is now tuh ya. Ini yang kita kerjain sekarang sebenarnya. Walaupun kadang-kadang clueless-nya banyak banget, Mas. Iya, pastilah. Begonya banyak banget. Oh, gini ya cara baca digital ya. Nggak kita duga tiba-tiba ada di depan mata, kita nggak tahu kayak apa harus berbuat kan. Begonya. Sebenarnya pada akhirnya 2020 tuh aku kayak balik lagi kayak aku zaman SMA SMP. Apa tuh? Memulai sesuatu yang baru. Bertahan dari kebodohan. Aku tuh murid yang bodoh banget, Mas. Dulu. Sering banget nggak mau naik kelas tuh, sering banget. Tapi I survived gitu. Jadinya ya ini kayak udahlah gue pakai mentalitas gue SMA aja deh. Dan ternyata survive juga. Survive kan? juga. Ya, itu. Dan ini paling nggak ada bioskop online. Mudah-mudahan survive ini pandemi ini belum selesai, Mas. Ya, belum selesai memang. Jadi mudah-mudahan survive. Tapi mentalitas SMP SMA tuh. Zaman jadi survive dari kebodohan ya. Sama aja aku juga dulu nggak ngerti matematika tuh apa. Sin cos tangan aja nggak ngerti juga. Gimana? Tapi kok bisa lulus? Harusnya sekarang pandemi gue goblok banget nih. Tapi mentality itu sebenarnya dibutuhkan di situasi nggak pasti kayak pandemi ini kan. Kita belajar sesuatu yang nggak pernah kita ingin pelajari, dan kita dalam start orang yang dumb banget, nggak ngerti apa-apa, ya udahlah pelan-pelan. Betul. Dan tahu. Mungkin dulu waktu SMP SMA yang aku lakukan adalah nyontek gitu ya. Karena belum kenal apa itu integritas. Sekarang kan udah kenal apa itu integritas. Ya udah, tapi mentalitasnya kita pakai, caranya aja berbeda. Cuman ya gitu. Mungkin pandemi ini jadi sebuah sebuah hasil atau keuntungan dari seorang murid bodoh di sekolah gitu. Dan harus karena yang lain survive. jadi semua bodoh kan. Akhirnya siapa yang betul-betul bisa survive? Iya benar, sekarang semua bodoh. Kalau aku kan terbiasa jadi bodoh dan survive gitu ya. Dan dapat mentalitinya di awal. Iya, dapat mentalitinya. Mungkin yang dulu rasanya selalu jadi juara, jadi bingung sekarang. Pasti. Gitu. Karena dia nggak merasa punya mentality yang. Kalau aku mah dulu. Dulu SMA di mana? SMA aku di SMA 61 di Jakarta. SMP aku tiga kali pindah. Oke. Di Jakarta pindah ke Semarang, di Semarang pindah 2 kali. Oke, baru ke Jakarta pindah lagi. Untuk menyelamatkan nasib supaya nggak tinggal kelas sebenarnya. Oke. Jadi dulu tuh di SMA nomor bontot adalah juara. Nomor bontot adalah juara maksudnya? Iya. Yang penting naik kelas. Oh. Jadi yang penting bontot tapi naik kelas. Udah yang penting itu aja. Oke. Kalau untuk pengembangan segala pemikiran, lalu Mas Angga sekarang kan punya tanggung jawab yang gede banget. Saya mendengar ada mentor juga kan, atau orang-orang yang memberi pengaruh ke Mas Angga. Siapa aja dan bagaimana mereka bisa berrelasi dengan Mas Angga dan memberikan tadi bukan toxic relationship, tapi memberikan kematangan, memberikan challenge juga. Nggak selalu sesuai dengan ide kita, tapi dia men-challenge. Sebenarnya mentor tuh nggak selalu berangkat dari orang yang lebih daripada kita. Kayak misalnya contohnya saya punya banyak mentor di internal gitu, termasuk istri saya gitu. Istri saya tuh mentor buat saya, di mana dia tuh selalu jadi
alat timbang. Gitu. Atau misalnya kayak Irfan Ramli gitu ya, head of VP Development yang Divisi Nema yang dulu saya ketemu dia di Ambon, saya ajak dia untuk jadi penulis gitu. Kalau saya punya masalah, saya selalu ajak dia bicara, dan dia punya pandangan yang luar biasa gitu ya. Karena ya saya lebih tua, mungkin di posisi divisi Nema saya lebih tinggi, saya yang bangun, tapi masa-masa hidup dia di Ambon dengan konflik dan mereka dia punya kematangan yang berbeda gitu. Dan itu juga sebenarnya juga bisa jadi mentor gitu. Misalnya contohnya ya banyak ada banyak teman-teman di sini sebenarnya saya anggap juga mentor saya gitu. Jadi kita saling mentorship dengan kapasitas kita masing-masing sehingga melengkapi. Tapi misalnya juga di luar saya banyak banget tumbuh dari pengalaman bertemu sama banyak orang gitu. Kayak misalnya contohnya orang yang mungkin kalau di Twitter nih orang brengsek banget gitu, bacot banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sama, kalau aku bicara sama dia langsung dengan suasana yang sama-sama asik, sama-sama sober, dia punya insight dan dia itu sebenarnya pinter banget. Kayak misalnya Hasan Yahya gitu Hasan tahu saya. gitu kan. Atau Glenn Haye gitu. Orang itu pinter banget sebenarnya kalau misalnya diajak diskusi, kita mau diskusi gitu sama dia tuh juga sih tajam orangnya. Cuman ya orang melihat dia mungkin berbeda. Saya melihat dia berbeda gitu. Saya nggak peduli orang melihat dia kayak apa. Misalnya orang bilang, oh lo, ya enggak. Dia punya value terhadap hidup itu saya. Bagian yang Mas Angga tadi pilah-pilah itu ya, mana gitu. Yang menjadi bagian dari pemberi kritik atau apa. Dan misalnya Glenn gitu ya, maksudnya dia kakak gitu ya, dan dia juga mentor gitu yang luar biasa. Banyak sekali secara, bahkan Glenn tuh secara spiritual gitu banyak mengisi saya gitu, dan atau membangkitkan dari kejatuhan yang jadi waktu itu sempat patah gitu, jadi kayak lebih kayak spiritual mentor gitu untuk aku. Dan misalnya contohnya sebulan sekali ngopi atau ngetes sama Pak Gita Wirjawan tuh adalah proses apa namanya session yang menarik, karena ketika aku kalau ngobrol sama Pak Gita ya nggak mungkin ngomongin visi Nema cuma 20%, sisanya udah kemana-mana. Pak Gita itu aku cerita dari mana, Pak Gita cerita dari mana, terus ya udah kita ketemu dengan banyak cerita, dan dari situ aku banyak belajar. Ya kayak misalnya ya tadi sempat aku sebut Mbak Alisa Wahid juga banyak memberikan pengaruh juga gitu. Sampai akhirnya memang kalau di lingkungan pertemanan kami gitu ya, di Visi Nema gitu kan, yang mungkin orang kenal ada Glenn, ada Angga, ada Ciko, ada Rio. Sebenarnya kalau disadarin, kita tuh membagi diri dengan isu kita masing-masing. Dan kemudian mencari mentorship-nya masing-masing, mencari cara memberi kekayaan di jaringan di sini ya. Kayak misalnya Ciko tuh konsentrasi sama isu lingkungan hidup. Iya. Rio tuh konsentrasi sama isu agraria. Rio tuh waktu zaman Mesuji tuh dia ke Mesuji. Wah, itu anak something lah. Maksudnya artinya emang concernnya diwujudkan ya. Diwujudkan, nggak cuma ngomong doang. Kayak Ciko kan juga pergi. Setiap ada masalah sama gajah ya dia pergi gitu. Dia kenal, dia punya networknya. Sementara Glenn tuh di budaya gitu kan. Terus kemudian aku memang kayak menugaskan diri untuk ada di demokrasi dan di isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia gitu. Makanya agak lantang dan mungkin cerewet di situ. Ya pokoknya kalau ngelihat pasti aku akan bawel di sisi situ. Waktu itu Glenn di sisi budaya dan hak asasi juga, tapi pendekatannya lebih budaya. Kalau aku pendekatannya mungkin lebih ke politik demokrasi. Sementara Ciko dan Rio ada di masing-masing. Nah, network ini akhirnya juga jadi semacam platform mentorship buat kita, karena lewat Glenn aku ketemu sama A, aku Glenn ketemu sama B, Ciko ketemu sama aku ketemu crossing aja. Crossing. Jadi aku dapat insight banyak tentang climate change dari networknya Ciko, dapat banyak
dapat banyak hal dari tentang problem agraria dari Rio sehingga kita bisa nulis filosofi kopi. Aku dapat banyak sekali budaya dan puritanitas gitu dari Glenn. Aku ketemu, aku bisa kenal sama teman-teman di Aman ya dari Glenn gitu. Jadi tugas bersama ini sebenarnya yang akhirnya menjadikan kita punya mentorship platform buat masing-masing dari kita sih gitu. Dan mentorship platformnya menggembirakan, nanti akan jadi bukan cuma sekedar orang, divisi nama kampus. Mudah-mudahan. Ya, itu kan orang yang mewujud ya. Tapi kalau tadi kan memang luas banget, nggak hanya orang, tapi juga ide, pertemuan dengan komunitas, pertemuan dengan kelompok. Pertemuan dengan komunitas, pertemuan dengan kelompok tuh buat aku adalah the real mentorship sih, Mas. Karena di titik itu kita nggak cuman belajar tentang hal-hal baru, tapi juga memberikan kesadaran bahwa dunia kita tuh sempit banget sebenarnya. Maksudnya ketika aku ngerasa bahwa film tuh creating world, karena sebenarnya kita tuh sempit banget gitu. Kita nggak, maksudnya misalnya menurutku yang salah satu yang bisa jadi apa ya, role model gitu ya, Mas Garin. Kita lihat network Mas Garin, bagaimana Mas Garin bisa ada di banyak tempat dan nggak cuma merepresentasikan film, tapi juga jadi part of civic society gitu. Dan kita perlu lebih banyak orang-orang kayak gitu di perfilman, supaya perfilman tuh jadi sesuatu yang signifikan untuk civil society gitu. Dan dengan network yang kita bangun dari kami berempat ini, sebenarnya itu yang coba kami lakukan gitu. Seperti yang aku tadi cerita sama Mas Inu gitu kan, waktu akhirnya aku mulai lagi Visinema di 2012, aku sama Glenn tuh waktu itu menyepakati satu hal gitu. Aku porsi film, dia porsi musik, dan kita jalan barengan dan saling melengkapin. Makanya kita bikin Surat dari Praha, kita bikin Cahaya dari Timur, Glenn bikin konferensi musik di Ambon. Kita punya agenda memang, dan kita punya agenda lewat kami punya agenda lewat apa yang kami kerjakan. Ya sekarang dengan gak adanya Glenn, kita agak tumpul tuh di sisi musik, dan kita masih atau ada belum dapat ya? Nggak tahu ya, maksudnya mencari yang kayak Glenn sih luar biasa ya, maksudnya Glenn tuh punya keajaiban sih ya, dalam arti dia bisa ada di panggung di mana semua kalangan bisa nonton, pejabat suka, milenial suka, Gen Z masih nangis, tapi di panggung di penontonnya dia kita bisa lihat yang orang bilang SJW mungkin, aktivis, ada di tentara bisa joget. Jadi sama dia. Ngeblend semua ya semua. Gak ada yang punya kapasitas itu, bahkan kita semua yang ada di sini, kami semua yang di sini, kecuali Glenn Fredly. Dan kita kehilangan besar. Di situ yang kita butuh waktu untuk cari, di mana orang bisa nyanyi patah hati, tapi di satu sisi dia bisa bicara kemiskinan di panggung yang sama. Dia bisa pakai topi Papua dan ngomong soal Papua dengan kekuatan dan magisnya, dan dia punya akarnya gitu. Dia ketika dia bicara sebuah isu, dia masuk sampai akarnya gitu. Dan nggak ada orang yang punya energi sebesar itu kalau buat saya ya. Bahkan saya nggak punya energi sebesar itu. Kehilangan besar memang. Wah, kehilangan besar. Dan kehilangan besar untuk pergerakan. Saya bilang sama teman-teman, dan saya pernah juga ngomong secara terbuka bahwa kalau kita mendefinisikan pergerakan hari ini, kita kayaknya udah mulai agak echo chamber. Jadi yang ngomong ya itu aja. Kita dan perlu di lingkungan itu juga. Betul, di lingkungan itu aja. Nggak luas ya. Nggak bisa lebih luas. Waktu ada Glenn Fredly, Glenn lah sebenarnya jembatannya. Yang menemukan banyak simpul yang tadinya terputus ya. Betul, atau kelompok-kelompok yang tadinya a priori. Tapi dia datang untuk menikmati patah hatinya dengan nonton Glenn Fredly, tapi ternyata dia dapat sesuatu yang lebih ketika nonton Glenn Fredly di layar gitu. Aku pernah ada di satu momen di mana Glenn pernah konser Natal. Aku jadi show directornya. Aku masukin
satu videonya Munir di konser tersebut. Promotornya against. Nggak boleh. Politis. Munir kok politis ya? Maksudnya ini kan hak asasi manusia. Maksudnya nggak soal politik elektoral, nggak soal politik praktis gitu. Wah, aku berdebat. Glenn cuma bilang, tenang aja. Terus Glenn bilang sama promotornya, kita hapus. Marah dong aku. Bung, ini gimana sih? Terus dia bawa ke belakang panggung. Ada caranya. Gua good cup, lo brengseknya. Puter. Tapi kalau nanti gue ngamuk di ruang di FOA apa? Gue yang tanggung jawab. Akhirnya kita putar. Kaget. Di TV dipotong. Di TV-nya dipotong. Sampai lagu itu tuh nggak ada di TV-nya. Di versi TV-nya sampai lagu itu nggak ada. Gitu. Tapi Glenn punya caranya gitu. Maksudnya itu yang kadang-kadang kita nggak punya. Kita maunya keras. Keluasan itu ya. Iya, keluasan itu. Ya. Mengerti bahwa ada paradoks gitu ya. Maksudnya yang tadi kita obrolin bahwa lewat Glenn aku sadar, lewat Glenn tuh aku dikasih kesadaran bahwa di dunia ini tuh nggak ada perfect solution. Terutama soal sistem, terutama soal public policy atau apapun yang berkaitan sama entitas se-diverse yang namanya Indonesia. Society gitu. Nggak ada one perfect solution. Tapi kalau kita pahamin paradoksnya, kita tahu bahwa ada better solution. Tapi kita di tengah paradoks itu. Iya, kita harus pahamin bahwa memang ada paradoksnya. Kadang-kadang kita nggak mau admit ada paradoksnya, sehingga kita bilang bahwa ideologi gue yang paling benar, ideologi salah. Kalau gue nggak dapet kuenya, salah. Padahal mungkin ideologinya Mas Inu sama ideologi aku, kalau kita dapat kuenya dengan proporsional ya, bukan adil ya, tapi proporsional, mungkin kita bisa jalan. Kayak misalnya, apakah misalnya keadilan sosial atau social justice bisa hidup tanpa ekonomi yang kuat? Aku yakin nggak bisa juga. Gitu kan? Maksudnya social justice itu kan perlu biaya. Biayanya dari pajak. Gitu. Pajaknya cukup bisa membiayai social justice karena misalnya bisnisnya, dunia usahanya bisa menghidupi. Butuh dunia usaha yang fair gitu kan. Tapi kan walaupun iya bener kan dunia usahanya harus fair, iya, tapi kan tetap aja harus ada perspektif dunia usaha. Aku di sini ngomong bukan cuma sebagai karena aku pengusaha ya, tapi maksudnya kontradiksi itu selalu ada. Tapi kalau misalnya kita cuma mikirin satu titik angle, nggak akan pernah ketemu sih. Kemampuan melihat banyak paradoks itu sebenarnya yang Glenn punya ya, dan kemudian mempertemukan itu. Dan itu yang dia punya dan itu yang dibutuhkan pergerakan hari ini sebenarnya. Itu buku itu apa, Promised Land ya, dari Obama tadi itu ya? Di Obama juga itu kan sesuatu yang diiniin. Maksudnya Obama sebagai presiden yang dianggap salah satu yang paling karismatik di sejarah Amerika, kan pengkritiknya juga banyak kan, dan pengkritiknya juga solid sebenarnya. Tapi dia bilang bahwa ya selalu ada paradoks dalam menentukan public policy gitu. Nggak ada perfect solution, adanya better solution gitu. Di filsafat ada itu Habermas itu yang membicarakan soal bagaimana society harus bisa tumbuh di tengah pertentangan yang ada. Akhirnya kan orang ada diskursus yang membuat orang ada kesepahaman yang saling melingkupi. Mungkin ya tadi nggak sama, tapi ada yang dapat dan beririsan itu. Dan kita memperjuangkan apa yang sama itu, bahwa kemudian kita beda-beda, itu bagian dari situasi yang nggak bisa kita tolak. Kayak kemarin aku baru nge-tweet bahwa ekstrim itu harus dikalibrasi ulang. Kata ekstrim itu harus dikalibrasi ulang, bahwa yang ekstrim atau ekstremis itu nggak hanya berkaitan atau bisa dikaitkan dengan orang yang misalnya konservatif. Sekarang kan kita selalu melihat yang konservatif itu ekstrim. Lu ekstrim banget sih. Padahal yang liberal bisa ekstrim dengan liberalisasinya, dengan liberalismenya. Kapital bisa sangat ekstrim dengan kapitalismenya. Yang sosialis juga bisa sangat ekstrim. Yang komunis bisa sangat ekstrim dengan komunismenya gitu. Kalau semuanya ekstrim, ya akhirnya kayak hari ini. Semuanya polarized. Yang nasionalis ekstrim dengan nasionalismenya. Kanan banget. Maksudnya kita semua kanan nih. Kita kalau pesawat tuh semuanya kanan gitu. Nggak ada kirinya sebenarnya. Maksudnya gue tuh bingung sama orang-orang yang bilang, oh kita komunisme muncul segalanya tumbuh segalanya. Enggak, kalau pesawat tuh kita tuh oleng karena kita
kanan nasionalis sama kanan agama itu aja itu yang berantem. Kirinya mah nggak ada tempat gitu, maksudnya kirinya didor duluan sebelum muncul gitu kan. Ya kalau semuanya ekstrim ada di titik paling ekstrimnya masing-masing ya akan ya hari ini yang kita alamin gitu. Capek banget lihat sosial media, kayaknya dunia nggak ada yang kayaknya dunia nggak ada yang bagus gitu buat anak-anak kita gitu. Padahal kalau mau lihat Indonesia 10 tahun ke depan, nggak usah lihat kita mau ngapain 10 tahun depan, kita lihat aja anak kita. Apa yang dia mau rasain dia 10 tahun ke depan? Berapa banyak hutan yang masih ada, berapa banyak keragaman yang masih bisa dia nikmatin gitu. Gitu sih. Ya. Sosial problem kita salah satunya itu sih memang tidak bisa mempertemukan orang dalam paradoks masing-masing. Dan sebenarnya tanggung jawab sistem itu mempertemukan itu sih. Ada ruang-ruang publik juga, sebenarnya tanggung jawab pemimpin. Itu leadership sih bagaimana. Gue lihat divisi NEMA itu muncul sih, artinya bahwa entitas ruang ini atau ruang ini sebenarnya kan tempat di mana semua yang mungkin berbeda bisa. Dan secara arsitektur ini ada di tengah. Iya, jantungnya. Kita ngobrol di jantung. Secara arsitektur ini ada di tengah. Ini salah satu-satu ruangan yang nggak pakai AC. Persis, ya. Jadi ya udah lu menikmati natural aja gitu. Jadi apa adanya aja di sini dan pakai natural light gitu. Jadi disinilah tempat sebenarnya semua yang berbeda ya kita temuin aja di sini. Ini kalau kita lagi preview, kita lagi town hall, semua hal terjadi di sini. Ya, ini kayak public space public untuk space. Orang bisa menumpahkan apapun lalu kemudian dapat kritik, dapat masukan. Oke Mas Angga nih, ngobrolnya asik banget. Terima kasih Mas Dino, ini ngobrol paling asik nih. Tadi yang 5 poin visi NEMA itu kayak nilai-nilai Mas Angga juga ya, yang Mas Angga yakini lalu kemudian strukturkan untuk diinstitusionalisasi. Dan butuh bertahun untuk sadar bahwa kita ketemu dan itu baru aja ketemu, maksudnya baru setahun 2 tahun belakangan kita temuin dan kemudian akhirnya kita bisa artikulasiin. Jadi kayak misalnya di sini tuh kita nggak pakai tuh tulisan-tulisan visi apa segala macam, tapi itu jalannya. Jadi waktu kita ketemu dengan 5 fundamental itu kita tanya, apa sih yang kita lakuin selama ini? Adalah ini. Apa yang berulang? Gitu. Oh, kita temuin 5 ini nih yang sebenarnya kita itu. Jadi itu bukan dibangun baik gagasan, tetapi karena perjalanan ketemu nilainya lalu nggak dibangun dari ruang kosong untuk kemudian jadi disiplin, tapi itu dari disiplin yang organik gitu. Dipoin-poinkan dan kemudian karena itu bagian dari laku hariannya, maka dirasa orang yang nggak resisten. Ya ini emang ini yang kami. Mudah-mudahan Mas bisa bertahan. Panjang lah ini. Amin. Dan 2020 udah lewat dan target 2022 sebenarnya 2022 udah tercapai sebenarnya. Nah ini lebih maju dari 2023 udah dilakukan sekarang ya. Di tahun ini ada target-target khusus untuk film atau produk baru dari Visi NEMA? Di tahun 2020 targetku tuh 1. Jangan sampai ada yang kena. Dan nggak ada. Sederhananya itu. Masuk akhir-akhir 2020 udah mulai ada yang kena. Di tim. Di dalam. Targetku 2021 keluar dari sini semuanya hidup. Itu aja. Karena itu ya, pijakan. Udah terlalu, aku nggak pengen fear-mongering ya. Tapi kalau infected rate udah 30%, it's not good at all. Mau dari pendekatan apapun. Misalnya kita mau bilang bahwa di Israel setiap hari 9.000 orang juga kok, terus mereka sekarang mulai mulai kepotong. Iya, bukan itunya. Tapi kalau misalnya 30%, berarti paling nggak setiap kita keluar dari rumah pasti akan ketemu dengan kita punya 30% kemungkinan, dan itu gede banget. Gede banget. Compare misalnya ke Singapura jauh banget. Jauh banget. Jadi ya untuk memastikan bahwa kita semua sehat walafiat di tahun 2021 itu sekarang targetnya sih. Walaupun aku punya banyak target yang lain, tapi aku nggak bisa cerita karena keeps changing. Dan itu pasti akan ada berubah lagi. Ini vaksin tiba-tiba nggak berhasil. Akan jadi lebih panjang, atau misalnya vaksin ternyata bisa lebih cepat. Misalnya kayak tadi aku bilang perusahaan boleh memvaksin karyawannya sendiri, mungkin akan jadi game changer gitu ya. Jadi we'll see lah Mas. Mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu sama-sama sehat. Buat aku itu udah dividen. Oh iya. Itu hal yang perlu kita syukuri tahun depan. Iya, betul.
Selamat ulang tahun sebelumnya. Terima kasih Mas Dino. Thank you so much. Yeah. Thank you.